Assalamualaikum anak-anak, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke, sebelum Ibu melanjutkan pelajaran pada hari ini, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Ada yang tidak hadir nggak? Hadir semua? Bagus. Nah, minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang apa anak-anak? Tentang Pancasila. Benar, bagus. Nah, ada yang masih ingat nggak apa itu Pancasila? Masih ingat? Ya, benar. Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang di dalamnya mengandung nilai-nilai luhur. Nah, pada minggu ini kita akan mempelajari tentang nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Ada yang tahu nggak apa saja nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila? Belum tahu? Oke, di sini Ibu akan jelaskan ya. Nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila itu ialah satu, kejujuran. Ada yang tahu nggak apa itu kejujuran? Ya, benar. Sikap kejujuran hendaknya dilakukan di setiap saat dan kepada siapa saja. Nah, di sini di sikap kejujuran itu ada beberapa di antaranya. Yang pertama, yaitu jujur pada diri sendiri. Misalkan, contohnya jujur pada diri sendiri yaitu ketika Ibu akan melaksanakan ujian tengah semester, Ibu berpesan kepada anak-anak Ibu bahwa tidak boleh mencontek dan tidak boleh keluar dari bangku yang sudah didudukinya. Nah, ketika Ibu keluar, Ibu berpesan kepada kalian bahwa tidak ada satupun yang mencontek. Ketika Ibu masuk kembali, alhamdulillah kalian tidak ada yang mencontek. Nah, itu adalah contoh dari sikap perilaku jujur pada diri sendiri. Yang kedua, yaitu jujur kepada orang lain. Nah, jujur kepada orang lain itu contohnya ialah ketika Ibu menugaskan kepada kalian agar piket kelas sebelum Ibu memasuki kelas. Nah, di sini salah satu teman kalian itu ada yang memecahkan kaca. Nah, ketika Ibu kembali ke kelas kalian dan Ibu memulai pelajaran, tiba-tiba Ibu melihat ada kaca yang pecah. Ternyata yang mecahin kacanya itu langsung menuju ke Ibu dan meminta maaf. Itu adalah sikap jujur kepada orang lain. Nah, jadi di sini anak-anak kita berhak untuk bersikap jujur kepada diri sendiri, kepada orang lain, dan kepada semua orang. Karena sikap kejujuran itu patut dicontoh. Oke, yang kedua Ibu lanjutkan ya. Ibu lanjutkan ya anak-anak. Yang kedua yaitu sikap kedisiplinan. Ada yang tahu nggak apa itu sikap disiplin? Tidak tahu? Oke, Ibu jelaskan ya. Sikap disiplin yaitu bermanfaat bagi setiap orang yang melakukannya karena kedisiplinan itu menentukan keberhasilan seseorang. Dengan disiplin, segala tugas dan tanggung jawab akan selesai dengan baik. Nah, di sini juga sikap kedisiplinan itu ada beberapa di antaranya. Yang pertama, yaitu disiplin di sekolah. Ada yang tahu nggak contoh disiplin di sekolah itu bagaimana? Ya, benar. Contohnya yaitu di sini kita sudah melakukan tata tertib di sekolah bahwa kita datang ke sekolah itu jangan telat karena pukul 7.30 kita sudah memulai pelajarannya. Tetapi anak Ibu harus datang pada pukul 7. Nah, di sini kalian sudah datang pada pukul 7. Karena di situ sudah kita lihat kan bahwa kalian itu sudah disiplin. Karena kalian datang sebelum pelajaran dimulai. Yang kedua yaitu disiplin dalam keluarga. Nah, ada yang tahu nggak apa sih contoh disiplin dalam keluarga itu? Ada yang tahu? Tidak ada. Oke, Ibu jelaskan ya. Disiplin dalam keluarga yaitu orang tua kita sudah menetapkan kita bagaimana kita tidur dan jam berapa kita bangun, jam berapa kita melakukan kegiatannya. Nah, di sini contohnya seandainya anak Ibu
tidur dan bangun pada pukul 5. Nah, di pukul 5 itu sudah ditertibkan oleh orang tua kalian bahwa bangun pada pukul 5. Di situ kalian sudah mencontohkan disiplin dalam keluarga. Ketiga, yaitu disiplin dalam masyarakat. Ada yang tahu tidak apa itu disiplin dalam masyarakat? Ya, benar. Disiplin dalam masyarakat yaitu ketika ada seorang tetangga mengundang kita untuk rapat di dalam anggota kemasyarakatan atau rapat di dalam desa, kita diundang pada pukul 8. Dan itu tidak boleh terlambat anak-anak. Nah, kalian datangnya sebelum acara dimulai, yaitu pada pukul 7.30. Itu merupakan sikap disiplin dalam masyarakat. Kalian sudah melakukannya. Yang ketiga, yaitu sikap senang bekerja. Ada yang tahu nggak apa saja sikap senang bekerja itu? Ada yang tahu nggak pengertian sikap senang bekerja? Tidak tahu? Nah, sikap senang bekerja yaitu di rumah kita mempunyai pekerjaan, di sekolah juga punya pekerjaan. Sebagai warga masyarakat, kita tidak luput dari pekerjaan yang harus dilakukan. Nah, semua itu pekerjaan harus dilakukan dengan senang hati anak-anak, karena pekerjaan berat akan terasa ringan, dan jika kita senang bekerja pasti banyak hasil yang kita peroleh. Ada yang tahu nggak apa saja sih di antara sikap senang bekerja itu? Di antaranya yaitu 1. Senang bekerja di sekolah. Senang bekerja di sekolah contohnya yaitu ketika kita piket bareng-bareng sama teman-teman kita melakukannya dengan senang hati dan tidak ada paksaan. Itu merupakan sikap senang bekerja di sekolah. Yang kedua yaitu senang bekerja di rumah. Nah, contoh dari senang bekerja di rumah ini anak-anak adalah contohnya kita, kakak kita, saudara dan saudara-saudara kita pada hari Minggu itu pasti berkumpul semua karena tidak ada yang sekolah karena merupakan hari libur. Nah, di sini kita bekerja sama-sama sama orang tua. Nah, dan kita melakukannya dengan senang hati. Dari situ, kakak-kakak dan orang tua kita malah ikut senang melihat kita karena pekerjaan kita cepat selesai dan tidak ada paksaannya. Yang ketiga yaitu senang bekerja di masyarakat. Contohnya adalah dengan bergotong royong. Dengan bergotong royong sesama masyarakat, tetangga dan orang-orang di dalam lingkungan kita pasti bekerja dengan senang hati kan? Karena pekerjaannya sama-sama dan juga dilakukannya dengan sama-sama dan tidak ada paksaan. Oke anak-anak. Nah, di sini Ibu materi kita sudah sampai di situ dulu ya. Nah, sekarang kalian buat tugas. Ibu diktekan ya. Sudah disiapkan? Oke, bagus anak-anak. Yang pertama soalnya yaitu sebutkan 2 contoh perilaku jujur. Sudah? Oke. Yang kedua, apa akibatnya jika kita tidak jujur? Dan yang ketiga yaitu tuliskan 2 contoh perilaku disiplin. Sudah semua anak-anak? Alhamdulillah. Nah, sebelum Ibu tutup pelajaran hari ini, ada yang ingin ditanyakan tidak anak-anak? Ada yang ditanyakan? Tidak ada? Baik, Ibu rasa sudah cukup pelajaran hari ini. Ibu ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan ya anak-anak.